Rakyat Indonesia, rakyat merdeka ingin hidup dengan terhormat. Kita ingin jadi mitramu, kita ingin jadi partnermu, kita tidak mau jadi kacung kalian. Bapak Prabowo semakin menggila. Dulu Amerika merendahkan Indonesia dan memandang rendah Indonesia dan juga sampai dipandang sebelah mata. Tapi dengan terpilih Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden, sekarang Amerika malah mengundang Bapak Presiden kita ke Amerika loh ya, dan disambut dengan sangatlah megah. Gimana berita lanjutannya? Langsung aja kita cek video sama-sama. Cek it out. Oke. Satu kata untuk Pak Prabowo, dahsyat. Iya, dulu Pak Prabowo ditolak masuk ke Amerika sampai karena ditolak, masuk ya. daftar hitam Amerika. Namun sekarang Pak Prabowo dengan terhormat diundang untuk datang ke Amerika oleh Presiden Amerika langsung, yaitu Joe Biden, sebagai kepala negara, sebagai orang nomor 1 di Indonesia, dan diperebutkan oleh dua adidaya dunia, China dan Amerika. Luar Begitu diundang biasa. ke Tiongkok, Amerika juga undang. Waduh, ini dua kekuatan besar ngundang. Amerika Dahsyat, juga ya. saat ini pasti malu karena sebelumnya Presiden terpilih Amerika Donald Trump terang-terangan telah mengancam semua negara yang masuk ke dalam BRICS, termasuk Indonesia. Indonesia's intention to join BRICS and it is currently under major siege. Many countries are leaving the dollar. They're not going to leave the dollar with me. I'll say, you leave the dollar. You're not doing business with the United States because we're going to put 100% tariff on your goods. Namun ternyata Pak Prabowo juga telah diundang untuk bertemu Donald Trump. Iya, karena agenda nanti saat Pak Prabowo di Amerika salah satunya adalah untuk bertemu dengan Presiden Joe Biden dan Presiden terpilih Amerika Donald Trump. Dan tentu kedatangan Pak Prabowo ke Amerika akan membawa keuntungan yang besar bagi Indonesia. Dari China, Pak Prabowo telah sukses membawa pulang 7 kesepakatan penting dan berhasil mendapatkan 157 triliun dari China. Maka Luar nanti biasa. dari Amerika juga tentunya Pak Prabowo akan pulang ke Indonesia dengan membawa keuntungan besar. Luar biasa ya kehebatan Pak Prabowo dan Indonesia. Saat ini telah menjadi primadona dan jadi rebutan dua adidaya besar di dunia. Nah, teman-teman pasti penasaran kan mengapa Amerika dulu sempat menolak Pak Prabowo dan memasukkan ke daftar hitam Amerika? Oke, nanti akan kita ulas ya. Sebelumnya kami akan sampaikan terlebih dahulu bahwa saat ini Pak Prabowo sudah tiba di Amerika Serikat. Kalau menurut kalian ini ada strategi Amerika untuk ada MBP di belakangnya atau gimana lur? Soalnya kan video sebelumnya Donald Trump sendiri mengancam negara-negara yang bergabung dengan negara BRICS. Tapi sekarang kok Pak Prabowo malah Presiden diundang ya? Prabowo telah Ada apa menyelesaikan ya? kunjungannya ke China. Selanjutnya Pak Prabowo terbang ke Washington DC, Amerika Serikat. Keberangkatan Pak Prabowo ini telah diantarkan oleh Menteri Sumber Daya Air China Li Guiying beserta pasukan dari People Liberation Army, dan sejumlah pejabat dari pihak Indonesia juga telah mengantarkan Pak Prabowo. Tampak juga putra Pak Prabowo, Didit, dan Menteri Luar Negeri Sugiono telah ikut dalam delegasi keberangkatannya ke Amerika Serikat. Selama di China, Pak Prabowo telah bertemu dengan Presiden China Xi Jinping, Luar Perdana biasa. Menteri Li Qiang, dan Ketua Kongres Rakyat Nasional Zhou Leji. Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah langkah untuk memperkuat kerjasama antara China dan Indonesia, baik di bidang ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan. Pak Prabowo juga telah menghadiri jamuan makan malam dan menghadiri Indonesia-China Business Forum 2024 serta agenda penandatanganan MOU antara Indonesia dan China di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, energi terbarukan, manufaktur canggih, dan kesehatan. Dan nanti di Amerika, kunjungan Pak Prabowo ke Amerika ini adalah sebagai presiden yang merupakan momen istimewa bagi Presiden Prabowo karena beliau akan berkunjung resmi sebagai Presiden Indonesia Luar dan biasa. akan diterima oleh Presiden Amerika Joe Biden serta Presiden terpilih Donald Trump. Wah, luar biasa ya. Dan inilah alasan mengapa sebelumnya Pak Prabowo ditolak masuk ke Amerika. Luar biasa lur ya. Orang yang sebelumnya ditolak untuk memasuki negara seseorang, tapi sekarang malah diundang. Itu kan sangatlah luar biasa. Mungkin karena memang Bapak Prabowo bahwa ini sangatlah
berpengaruh di Amerika lur ya, dan juga sangat ditakuti kepemimpinannya. Kita kenal sendiri Bapak Prabowo adalah orang yang tegas dan juga sangatlah berprinsip lur ya, tidak goyah gitu istilahnya, luar biasa banget. Sekarang dua negara besar atau dua negara terkuat di dunia malah memperebutkan Bapak Prabowo. Kita salut dengan Bapak Prabowo. Mudah-mudahan Indonesia ke depannya akan dipandang lagi, akan dijadikan sebuah negara yang tidak disepelekan oleh negara-negara lain lur ya. Kita lanjut. Oke. Sebelumnya, Pak Prabowo memang selalu dilarang masuk ke Amerika Serikat. Visanya ditolak sejak awal dekade 2000. Dan barulah pada pemerintahan Presiden Joko Widodo di tahun 2020, Pak Prabowo akhirnya bisa masuk ke Amerika Serikat. Saat itu, Pak Prabowo sudah menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Wah, terima kasih Pak Jokowi. Berkat Pak Jokowi, Pak Prabowo akhirnya bisa mendapatkan kehormatan terbaik dari Amerika. Oke, lanjut. Dan pada awal Oktober 2020, sempat diberitakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dikabarkan telah memutuskan untuk memberikan visa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk bisa memasuki negeri Paman Sam tersebut. Lalu pada tanggal 6 Oktober 2020, Pak Prabowo dikabarkan akan mengunjungi Amerika Serikat pada akhir Oktober lalu. Dengan begitu, Pak Prabowo telah dibolehkan melakukan kunjungan luar negeri pertamanya ke Amerika sejak menjabat pada Oktober 2019 lalu dan telah bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Mark T. Esper. Adapun alasan mengapa Pak Prabowo masuk daftar hitam, ya, Pak Prabowo telah lama masuk daftar hitam Amerika Serikat karena adanya dugaan perannya dalam pelanggaran hak asasi manusia sejak beberapa dekade lalu. Iya, sebelumnya Pak Prabowo dilarang masuk Amerika Serikat karena perannya sebagai Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus periode 1997 hingga 1998 yang terlibat menculikan aktivis menjelang periode kejatuhan Presiden Soeharto pada Mei itu alasannya ya. Dan kepada Apakah itu tidak terbukti sampai sekarang ya lur ya? Kalau Bapak Prabowo emang yang menculik aktivis-aktivis 98 itu. Yang pertama kalinya karena mungkin kalau misalnya udah bisa dibuktikan mungkin Bapak Prabowo sudah ditangkap lur ya. Tapi mana buktinya sampai sekarang tidak ada, sampai dia menjabat sebagai kepala negara sekarang, presiden lur ya. Kehebatan, pesona, dan prestasi dari Pak Prabowo dulu direndahkan, namun sekarang telah diberikan kemuliaan dan kehormatan yang sangat tinggi. Ini merupakan pembalasan yang sangat luar biasa dari Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak membalas dengan kekerasan atau menghina kembali, namun beliau telah membalas dengan prestasi, kehormatan, dan kemuliaan. Tentu hal ini telah memukul telak Amerika. Rakyat Indonesia, rakyat merdeka ingin hidup dengan terhormat. Kita ingin jadi mitramu, kita ingin jadi partnermu, kita tidak mau jadi kacung kalian. Wah, luar biasa. Itu kata-kata yang dari jadi kacung kalian itu yang bikin bergetar lur ya. Kehebatan dari Pak Prabowo ini keren banget. Sangat motivasi nggak? Atau biasa aja? Bantu dong, berikan pendapat, komentar, dan alasannya di kolom komentar ya. Terharu banget itu ya perjuangan kita, alhamdulillah. Keren banget lur ya, kata-kata Prabowo itu walaupun pendek tapi masuk banget dan juga menggema banget gitu di telinga lur ya. Kita tidak boleh jadi kacung siapapun. Kita negara besar, itu luar biasa kata-kata yang tidak bisa disepelekan oleh negara-negara lain loh. Bapak Prabowo itulah seorang militer tegas. Kita lanjut. Pak Prabowo jadi presiden. We love you, Pak. Kita juga belajar banyak di kampus dan harapannya sih hubungan kedua negara ini dengan kunjungan Bapak Prabowo akan semakin lebih meningkat. Kedatangan Presiden membuat kami cukup bangga sebagai warga negara dan dikunjungi oleh Bapak. Kami sempat bersalaman, kemudian bertutur sapa sedikit. Pak Prabowo sangat berwibawa. Adiknya seperti iya tadi dicium pas ketemu ditanya namanya siapa. Ya baik kok. Sehat-sehat Bapak Presiden, tetap semangat. Kita semua di sini di support Bapak Presiden. Keren banget lur ya Bapak Prabowo. Indonesia semakin tidak dipandang rendah oleh negara-negara besar lainnya dan semakin dihormati sampai jadi rebutan dua negara maju seperti Amerika dan Cina, bahkan Rusia lur ya. Ini adalah suatu terobosan yang luar biasa untuk Indonesia di bidang kepemimpinan Bapak Prabowo juga, dan juga lebih menonjolnya di segala bidang Bapak Prabowo selalu mendukung nih lur ya.
seperti timnas Indonesia kita pun sangatlah didukung oleh Bapak Prabowo untuk maju ke level yang lebih tinggi atau level internasional seperti Piala Dunia. Bapak Prabowo pun mendukung itu. Luar biasa banget, walaupun usia Bapak Prabowo tidak muda lagi, tapi semangat juangnya untuk Indonesia sangatlah luar biasa Lur ya. Dia menumpahkan darah, jiwa dan raganya untuk Indonesia memang sampai ujung usia mungkin Lur ya. Mungkin kita tidak akan menemukan lagi seorang presiden yang seperti Bapak Prabowo Lur. Soalnya memang dia sangat cinta sekali sama Indonesia Lur. Kita seperti tahu sendiri Bapak Prabowo sudah memperjuangkan harta dan bendanya dari tahun berapa ingin menjadi seorang presiden Indonesia dan memperjuangkan rakyat Indonesia dan Indonesia sendiri ke internasional. Luar biasa. Terima kasih Bapak Prabowo. Oke, sekian reaction dari gua kali ini Lur. Kurang lebih gua minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.